Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ibu Suswanti ini. Mari. Ada apa Ibu sini? Ya, ruangan saya ini kosong. Mari masuk ruangan. Boleh minta waktunya Pak Hendy. Saya mau Iya, bercerita sedikit. Oke, mari. Alhamdulillah saya pas nggak ada jam ini karena siswa kelas 3 udah beres, jadi pas nggak ada jam. Mari duduk sini. Ya. Ada apa? Begini Pak, saya ini agak sedikit agak sedikit sedih ya. Saya punya siswa kelas 11 jurusan perkantoran. Ada siswa saya yang kalau saya lihat dan saya nilai itu dalam kreativitas itu masih kurang Pak, kurang kreativitas dan kurang percaya diri dalam mempresentasikan gitu Pak kalau di kelas. Oh, jadi tujuan Ibu ke sini ini mau bercerita ya tentang adanya permasalahan dengan siswa Ibu yaitu kelas 11 perkantoran Ibu ya, AP perkantoran Iya, atau OTKP ya dulu ya. Tentang siswanya kurang kreatif dan kurang percaya diri gitu Bu ya. Oke. betul Pak. Oke. Terus bagaimana Bu? Selanjutnya bagaimana dengan permasalahan itu? Siswa kurang kreativitas dan belum memiliki kreativitas dan kurang percaya diri itu. Bagaimana Ibu? Hasil yang kurang kreatif itu mungkin bisa. Iya, karena saya lihat dari penilaiannya juga siswa tersebut memiliki keterampilan, nilai keterampilannya itu masih di bawah KKM Pak, masih di bawah 70. Iya. Kemudian hasil dari prakteknya juga belum maksimal. Produknya juga kebetulan saya mengajar di kewirausahaan ya Pak ya. Di mana anak-anak itu kan dalam prakteknya harus membuat produk ya Pak ya untuk penilaian. Iya, proyeknya kan membuat produk gitu. Nah, siswa tersebut dalam penilaian saya masih di bawah KKM. Kemudian prakteknya juga hasil produknya juga sepertinya kurang maksimal ya Pak ya. Seperti membuat mainan anak-anak gitu, seperti produk prakarya anak SD gitu loh Pak. Kemudian dalam presentasi juga masih kurang percaya diri gitu loh Pak, masih belum maksimal, public speakingnya juga masih belum baik gitu loh Pak. Oh, jadi siswa yang 11 OTKP ini atau perkantoran Bu ya, ini kurang maksimal dalam presentasi Bu ya, kurang maksimal dalam pembuatan produk, masih kasih buat anak-anak ya. Jadi kayak mainan belum bagus lah ya untuk KWU ya Bu, PKK ya. Jadi terus oke, baik. Jadi yang Bapak Ibu harapkan ke depannya apa Ibu? Yang Bapak Ibu harapkan ke depannya kepada siswa 11 OTKP ini? Ya Pak, saya tuh berharap itu siswa yang tersebut itu kreativitasnya bisa meningkat gitu loh Pak, dan percaya dirinya dalam presentasi itu bisa berkembang, bisa bersaing dengan siswa-siswa yang lain atau bisa mengikuti dengan siswa yang lain gitu Pak. Ya. Jadi biar bisa berkembang, bisa nanti bisa bersaing dengan siswa lain ya. Nah, sekarang dalam kompetensi Ibu sendiri ya, kompetensi Ibu itu kira-kira dalam skala berapa Bu? Kompetensi Ibu kan kalau 1 sampai 10 ya, rentang 1 sampai 10 itu berapa Bu? Ya, kalau saya nilai diri saya sendiri sekitar 6 sampai 7 skala saya 6 sampai 7 lah Pak. Oh ya 6 sampai 7 ya. Oke, nah selanjutnya langkah apa yang kira-kira Ibu lakukan ini? Langkah-langkahnya untuk supaya pembelajaran di kelas yang Ibu sampaikan tadi tentang anaknya kurang kreatif, terus kurang percaya diri ya, supaya bisa meningkat itu kira langkah-langkahnya apa ya Bu ya Bu? Saya Pak, supaya saya lebih rileks, supaya saya tidak merasa tertekan gitu ya dengan penilaian anak ini. Saya
saya menggunakan teknik stop, Pak. Jadi supaya saya lebih tenang, hati saya lebih nyaman, tenang, tidak stres, tidak memikirkan siswa yang nilainya jelek ya Pak, ataupun kurang maksimal gitu. Dan juga saya menggunakan teknik stop ini ke anak-anak Pak. Jadi mereka itu juga bisa mindfulness. Jadi perhatian penuh juga gitu Pak. Kemudian saya terapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu biar tahu kemampuannya dan juga bisa percaya diri gitu dalam presentasi dengan murid-murid, dengan siswa-siswa yang lain. Jadi dia tidak merasa malu atau minder. Jadi dia mulai percaya diri gitu dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu loh Pak. Bagus sekali itu Ibu ya, perencanaan kedepannya dengan menggunakan teknik stop, dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kreativitas yang anak itu bisa lebih percaya diri apa yang Ibu rencanakan itu. Nah, yang teknik ini ya bagus sekali Ibu. Jadi, nah rencana tindakannya Bu, rencana tindakannya dengan langkah itu apa Bu? Rencananya kedepannya itu apa Bu ya? Gini Pak Hendy, saya punya rencana itu kan di mana kita sendiri kan tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Begitu juga siswa Pak. Jadi saya berharap juga saya bisa berkolaborasi dengan guru lain. Seperti guru bahasa Indonesia kan biar public speaking ataupun dari perbendaharaan katanya tuh bisa bagus. Jadi saya mau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dalam public speaking, dalam presentasi. Dan rencana saya untuk meningkatkan keterampilan siswa ataupun kreativitas siswa itu, jadi saya sering menselingi dengan pembelajaran digital gitu, seperti di media sosial. Jadi saya sering menggunakan mereka mencari materi-materi tentang kreativitas produk itu di YouTube, seperti tutorial cara membuat produk yang bagus itu bagaimana. Jadi mereka bisa mengeksplor, biar mereka tuh bisa mengeksplorasi ide gagasannya gitu. Jadi menumbuhkan daya kreativitas anak gitu dengan melihat YouTube ataupun Facebook yang ada produk-produk yang bisa dimanfaatkan begitu Pak di media sosial. Bagus banget ini Bu rencana tindakannya tentang anak dicarikan YouTube yang tentang kreativitas yang bisa digali dari YouTube. Bagus Bu ini, luar biasa ini. Nah, tindakan ini Bu ya, rencana tindakan ini kira-kira kapan Bu akan dilakukan atau udah dilakukan apa belum Bu itu rencana ini? Rencananya kapan? Sebenarnya untuk pembuatan media secara digital ini sebelumnya sudah seperti Canva ya Pak ya, supaya mereka membuat kreativitas produk tapi menggunakan Canva, seperti bikin player, bikin logo, bikin poster itu di Canva sudah. Cuman untuk meningkatkan kreativitas anak dalam membuat produk itu saya memberitahu di YouTube tutorialnya. Dan kemungkinan mulai saya menerapkan ini untuk yang di pembelajaran YouTube ini untuk pembelajaran selanjutnya Pak. Jadi untuk praktek untuk bulan depannya sudah mulai praktek gitu. Jadi setiap triwulan sekali saya mengadakan praktek gitu ke setiap kelas. Jadi kalau yang tadi mulai minggu depan ya, ada triwulan dievaluasi ya Bu ya tadi ya. Ya, evaluasi. Bagus sekali Bu. Oke, luar biasa ini. Jadi mengembangkan kreativitas dengan anak berkreatif nonton YouTube yang memunculkan ide Bu ya. Ide-ide kan YouTube banyak ya tentang ide-ide kreativitas siswa dan bisa lebih percaya diri ketika tampil. Nah, selanjutnya komitmen ya. Komitmen untuk perkembangan siswa itu gimana Bu? Tanggung jawab kita kan ya ke depannya itu. Komitmennya bagaimana Bu ya? Komitmen kita untuk perkembangan siswa itu. Iya Pak, saya ada membuat satu komitmen gitu ya dengan guru bahasa Indonesia ataupun guru-guru yang terkait gitu untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam
meningkatkan kompetensi siswa Pak, seperti public speaking supaya mereka percaya diri dalam buat presentasi gitu Pak. Kemudian saya meningkatkan kreativitas anak juga, anak diselingin gitu dalam materi dan praktek, diselingin dengan praktek, bisa melihat dari YouTube ataupun dari media sosial yang lain gitu. Jadi perkembangan kreativitasnya makin berkembang gitu. Ya baguslah, alhamdulillah. Nanti semoga perkembangan ada perubahan lebih baik Bu ya, tentang kreativitas dan kemampuan kepercayaan diri ya. Jadi dan harus tadi bilang berkolaborasi, karena kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan sendiri ya, karena Ibu sampaikan supaya anak didik kita bisa lebih mampu ya, tadi Ibu sampaikan lebih kreatif dan lebih inovatif lah ya, dan lebih percaya diri. Oke, luar biasa Ibu, dari rencana yang Ibu lakukan dan kolaborasi yang rencana akan dilakukan Ibu. Semoga berhasil ya Ibu ya, sukses selalu, semangat. Amin. Ya, aja kendor ya. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Luar biasa. Ya, amin Pak. Amin Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Jadi saya lega. Jadi saya lega bisa mencurahkan unek-unek saya gitu ya ke Pak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu Ibu ya, di kapanpun jadi guru pembelajar, semangat luar biasa. Iya, amin. Semangat Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada refleksi Bu. Mungkin perasaan. Saya mau nanya ke Ibu. Saya tadi yang pertama sebagai coach, Ibu sebagai coachee. Refleksi. Perasaan Ibu ya ketika saya jadi coach itu bagaimana? Nah, saya kan jadi coach yang pertama, Ibu jadi coachee ya. Saya ingin tahu perasaan Ibu setelah saya coach Ibu coachee di sini itu bagaimana? Sumonggo. Ya, perasaan saya itu sebenarnya kita kayak curhat ya Pak ya, curhat kepada adik atau kakak, tapi kita tidak menerima solusi gitu. Kita sendiri yang memberikan solusinya itu gitu. Jadi ya, tapi dengan kita berbicara dengan keluh kesah, jadi agak-agak ringan kali ya beban itu, walaupun solusinya kita sendiri yang menentukan. Sebenarnya gini, keputusan itu kita bercerita kepada orang lain. Sebenarnya keputusan itu kita sendiri yang memutuskan ya Pak ya, walaupun misalnya coach itu ataupun mentor itu memberikan saran begini-begini, tapi tetap aja yang memutuskan itu, keputusan tetap aja kita sendiri yang memutuskan gitu loh Pak. Jadi kalau menurut saya ya bagus, kita tidak diajari, maksudnya gimana ya, kita tidak, kalau menjadi coach kita tidak mengajari gitu loh ya. Misalnya sama guru atau dia lebih senior, kita kayak mengajari gitu, kayaknya kita agak sungkan ya kalau kita mengajari gitu ya Pak ya. Tapi dengan kita membalikkan pertanyaan itu kepadanya, dan dia yang menjawab sendiri apa pertanyaan gitu loh Pak. Jadi perasaan Ibu udah lega atau gimana Bu perasaan Ibu? Ya, agak lega gitu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, itu refleksi yang pertama. Selanjutnya Ibu tanya ke saya selaku coachee. Ibu tanya ke saya. Saya sebagai coach ya Pak. Oke. Pak Hendy, setelah kita tadi melakukan coaching, saya sebagai coach, Pak Hendy sebagai coachee, apa yang Bapak rasakan Pak? Kalau saya dengan permasalahan yang saya miliki Bu ya, dari permasalahan pembelajaran yang hasil dari UKK itu kurang sesuai keinginan saya atau sesuai kompetensi yang kita harapkan, setelah ngobrol curhat di ruangan Ibu tadi ya,
melakukan coaching 2 itu agak lega Bu, karena apa yang rencana saya lakukan, permasalahan yang saya lakukan itu bisa tersampaikan ke Ibu dan Ibu mau mendengarkan, itu udah luar biasa bagi saya. Dan apa yang rencana mau saya lakukan itu Ibu dengarkan, dan Ibu artinya Ibu dengarkan, Ibu itu saya udah, dan Ibu tidak mencela ya, atau ya itu luar biasa, karena emang saya udah punya rencana, tapi ketika rencana itu jelek pasti Ibu ngasih masukan kan, tapi saya rencananya yang udah saya lakukan, rencana yang saya lakukan udah saya sampaikan ke Ibu, dan Ibu mendukung luar biasa. Insya Allah nanti saya akan lakukan action saya itu tadi, sehingga pembelajaran siswa yang kelas 3 ini bisa lebih baik, bisa lebih berkompeten, dan Ibu mendukung luar biasa curhatan saya, keluh kesah saya dengan tangan terbuka ya, dan mau mendengarkan rencana dan juga komitmen saya untuk pembelajaran kelas 3 ini Bu. Terima kasih, saya udah lega, semoga saya bisa melakukan rencana tadi dengan baik sehingga siswa kita bisa kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih.